Jadi tema hari ini adalah bagaimana sikap kita dalam memperlakukan saudara kita. Bagaimana kita treat one another. Dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, begitu banyak yang kita bisa bawakan bagaimana we should treat one another. The next slide katakan, bagaimana kita bisa treat one another. Kita mau peace, kita bisa mau damai dengan satu dengan lain. Kita kind, kita nice, kita mau welcoming, buka rumah kita. Kita mau untuk mengasihi, kita belajar untuk menanggung kesusahan teman-teman kita satu dengan yang lain. Semua kita mau forgive, mengampuni, kita mau do good. Itu semua yang kita belajar. Kita belajar to encourage, kita pray, to serve. Kita belajar untuk menghargai satu yang lain. Tapi hari ini saudara, saya ingin membawakan topik yang sangat penting sekali. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Efesus, sebenarnya kalau kita lihat Efesus 1-3, itu prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagaimana Tuhan pertama start, Dia telah memberkati kita semua. Bagaimana Tuhan telah merubah kita hidup yang tadinya hidup di dalam dunia yang lama, yang belum terima Tuhan. Kita terima Tuhan, hidup di dalam terang. Hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Kita bicara kemudian Efesian pasal 4-6 bicara mengenai praktikal bagaimana kita harus treat one another, start mulai dengan keluarga. Dan kemudian kalau kita lihat dari ayatnya Efesus 5 ayat 21. Kalau bahasa Inggrisnya katanya adalah the word submitting and further submit to one another out of reverence for Christ. Kalau bahasa Indonesianya, dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain dalam takut akan Kristus. Jadi konotasinya kelihatannya kan negatif, bahwa rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain dalam takut akan Kristus. Di sini kalau bicara original word itu adalah bicara mengenai submitting itu, katakan out of respect for Christ. Takut akan Tuhan itu bicara mengenai respect, menghormati Tuhan. Dengan kata lain, kita benar-benar percaya, menghargai bahwa Tuhan is the final authorization dan Dia yang kita perlu hormati. Lebih dari semuanya, kita nomor satu kan Tuhan. Respect, penghormatan kepada Tuhan itu yang menyebabkan kita mau belajar untuk submitting one another. Nah, kalau di The Message punya translation katakan out of respect for Christ, be courteously reference to one another. Respecting pada Christ, pertama kita harus punya sikap menghormati Tuhan. Dan kemudian di sini dikatakan adalah Tuhan ingin supaya kita belajar untuk submitting one another. Kata Greek word submit adalah hipotasso. Nah, kata hipotasso itu adalah artinya to arrange under, to subordinate, to submit to one's control, the one to yield to one's admonition or advice. Nah, kalau kita yang lihat, kalau kita lihat tadi dari ayat-ayat yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dikatakan yang dimaksud dalam bahasa Inggris bahwa submitting one another, the next slide, atau dalam bahasa Indonesia rendahkanlah dirimu. Ini adalah yang dimaksud adalah kita belajar harus menempatkan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Dan ini yang dibicara dalam tense-nya di dalam Efesus tadi. Dan kita submit one another itu bicara ongoing, continue proses yang terus-terusan kita lakukan akhirnya menjadi lifestyle. Nah, saudara, untuk kita bisa belajar untuk submitting one another, kata submitting one another itu banyak orang menolak. Apalagi dikatakan kalau kita di Efesus 4:5 ayat 21 kemudian 22 dikatakan istri tunduklah kepada suamimu. Itu yang banyak istri-istri pada berontak ngomong gimana saya bisa submit kepada suami saya. Dan sudah kata submit, tunduk itu kadang-kadang negatifnya kelihatannya kayak saya harus nurut aja semuanya. Nah, kita harus belajar saudara bagaimana kita lihat untuk kita belajar submission
untuk kita belajar untuk merendahkan diri kita, mengutamakan orang lain, lebih daripada kita sendiri, the best way, contoh yang saudara dan saya bisa belajar, dan kita semua akan setuju, yaitu kita belajar dari submission dari Yesus. Kalau kita bicara submission, kita bicara dari Yesus. Saudara, submission, biblical submission is a choice. Pilihan, bukan paksaan. Banyak yang sulit buat kita seringkali kalau kita merasa itu adalah satu paksaan. Mengapa seringkali istri nggak ngomong, saya tidak ribut, seringkali ribut, saya tidak mau submit pada suami saya. Sebab dia merasa bahwa dia dipaksa. Nah kalau kita belajar hari ini konsep mengenai submission, kalau kita grab benar, mudah untuk kita bisa lakukan dan kita bisa melihat betapa besar nilainya untuk bicara pentingnya submission itu. Biblical submission is a choice. Dia kata seperti Yesus, dia make a choice, dia memilih to lay down his life for our sake. Gak ada yang maksa. Yesus karena mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Gak ada yang memaksakan Yesus. Dia lakukan itu karena dia menyediakan dirinya, dia tahu bahwa dunia ini akan hancur. Sebab itu dia mengasihi dirinya sendiri, mengasihi dunia. Maka Yesus dia mau meninggalkan posisi dia sebagai anak Tuhan. Posisi yang sederajat dengan Bapa. Tritunggal kalau kita lihat. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus yielded to God's will rather than his own. The Father did not really crash into yielding to his redemptive plans. Then Jesus made the choice to lay down his life for our sin. Dia mengambil keputusan untuk menyerahkan dirinya untuk supaya kita semua diselamatkan. Nah, kalau kita lihat dari sudut ini, kita bisa lihat apa yang Filipi katakan di ayat 2 sampai 5 sampai 8. Di Filipi 5 ayat 2 pasal 2 ayat 5-8. Ini contoh bagaimana Yesus submit. Bagaimana Yesus mau mendahulukan Tuhan, Bapanya. Kehendak Bapa, bukan diri sendiri. Filipi 2 ayat 5-8 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah ini penjelasannya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebagai anak Allah, sebagai king, sebagai posisi yang tinggi. Enggak mempertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, humble himself, dan mengambil rupa, menempatkan dirinya sebagai seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, sebagai hamba dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai dikatakan, Bapa, kalau boleh cawan ini lepaskan saya. Tapi your will, kehendakmu Bapa. Dia put posisinya sebagai hamba, dia mau menempatkan di Tuhan Bapanya nomor satu lebih daripada diri sendiri. Dan terakhir contoh yang jelas sebelum dia di kayu salib pada malam terakhir dengan murid-muridnya. Dia menempatkan dirinya sebagai hamba. Dia cuci kaki-kaki muridnya. Jadi saudara, kalau kita belajar dari ini mengenai soal submission, submit to one another, dengan rasa menghormati Tuhan, itu adalah sesuatu yang bukan yang natural, bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita lihat dunia saat ini, constantly selalu bicara mengenai promoting, kita harus fight our rights. Kita harus menggunakan kesempatan kita, jangan mau diinjak-injak sama orang. Jangan aja kamu harus stand up what you believe. Not let anyone push us around. Kata-kata ini tanpa kita sadari, saudara. The word submission is sesuatu yang foreign, sesuatu yang biasa, sesuatu yang aneh. Sedangkan saudara kita lihat apa yang firman Tuhan katakan, saudara dan saya.
untuk kita belajar menempatkan orang lain lebih daripada kita sendiri. Jadi kita belajar dari minggu ke minggu, dari hari ke hari kita mendengar firman Tuhan. Kemudian kita harus belajar, choice kita adalah apakah kita mau menempatkan apa yang Tuhan katakan, atau kita mau melakukan apa yang kita mau. Submitting berarti kita mau put ourselves under Tuhan kita. Dan kita mau menurut apa yang Tuhan katakan. Walaupun inconvenient, walaupun ada harga, walaupun mungkin gak comfortable, mungkin ada satu resiko, ada tanggung jawab, ada kesengsaraan kita lakukan itu. Tapi kita mau lakukan. Sebab kalau kita bicara mengenai bagaimana kita treat one another, itu kita bisa lihat sebenarnya paling jelas adalah bagaimana kita treat keluarga kita. Mulai itu di Efesus bicara mengenai start dengan keluarga. Father, suami, katakan istri tunduklah pada suami. Ayat ini kalau saudara lihat di Bible nggak ada mengenai heading. Waktu original dalam Bible nggak ada heading bahwa headingnya wife submit to husband kan. Kalau kita lihat urutannya mulai ayat 21 Efesus 5 mulai bicara submit one another. Tunduklah satu dengan lain. Bicara bagaimana kita merendahkan diri kita satu dengan lain dengan menghormati Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Kalau kita lihat begitu saudara, kemudian Paulus bicara lagi ayat 22, bukan khususnya bicara mengenai istri harus tunduk pada suami. Itu lagi, sebab suami punya tanggung jawab, dia harus tunduk pada Kristus. Jadi kalau kita lihat saudara, itu adalah sikap kita yang perlu benar menyadari bahwa kita harus menghargai orang lebih dari kita. Sebab begitu kita merasa bahwa kita lebih bisa, itu sangat sulit untuk kita belajar submit pada seorang. Sudah tunduk pada Kristus, dikatakan kita harus belajar untuk bisa tunduk pada Kristus. Apa yang firman Tuhan katakan. Saya seringkali kalau lagi anak-anak lagi pacaran, lagi cari mulai counseling, kemudian premarital counseling. Seringkali yang saya encourage buat mereka, untuk potential husband atau potential wife. Saya mengatakan the best way untuk melihat seseorang bagaimana mereka treat each other, itu paling bagus kalau lihat bagaimana mereka treat kakak adiknya, ayahnya, kepada ibunya, kepada pembantunya. Kalau di Indonesia. Bagaimana sikap seseorang di rumah itu adalah the real person. Begitu gampang saudara kita bisa main sandiwara, sebab itu ada orang mengatakan kalau mau menikah jangan langsung kenal, suka langsung decide mau menikah. At least 2 years katanya, untuk know someone. Itu aja kalau dia pintar sandiwara, mungkin take longer. To know someone person itu benar-benar di rumah keadaan. Sebab bagaimana di rumah itu nggak ada main pura-pura, reality. Lihat seseorang, saudara, lihat bagaimana mereka treat. Bagaimana suami treat istri, bagaimana istri treat suaminya. Bagaimana anak kepada orang tua, bicara mengenai obedient. Bagaimana di pekerjaan, bagaimana orang terhadap pekerja, bos kepada pegawai, pegawai kepada majikan. Saudara, kita belajar semuanya itu. Kalau lihat bottom line-nya adalah, kalau kita belajar untuk bisa submission ini, belajar submit itu adalah sesuatu yang bagus. Dan kita akan berikan praktikal. Praktikalnya seperti apa itu submission. Pertama, saudara, kita nggak bisa memaksakan cara kita kepada orang lain. Jangan sampai kita pikir is my way is the best. Salah satu, saudara, untuk kita belajar untuk treat one another, terutama orang-orang yang punya personality dominant, itu sebenarnya tanpa sadari memaksakan itu ada. Mungkin caranya bisa cara gitu, tapi cara tone-nya memaksakan atau idenya harus dituruti. Kalau kita lagi belajar submitting one another, kita tidak memaksakan cara kita kepada orang lain. Kita bisa kasih advice, kasih ini, tapi terserah putusannya. Seringkali yang membuat sulit keributan terjadi karena merasa bahwa itu dipaksa.
Sebab itu sudah makin orang dipaksa malah tidak mau kita setelah dengar gitu. Jadi kalau kita bicara apa itu submission, kita bisa lihat tidak memaksakan cara kita kepada orang lain. Kedua, saudara, apa sih kalau kita bicara treat one another? Praktikalnya mana? Kita tidak sembrono, thoughtless. Thoughtless itu nggak pedulian, nggak dipikir kepada orang lain. Saudara, keributan terjadi, kalau saudara ambil akarnya, why suami istri kadang-kadang ribut terjadi, kadang-kadang pada saat lagi ada argument, ada keributan, mulai langsung emosi mulai terjadi dan menggunakan kata-kata action yang tidak dipikirkan. Kata-kata yang dikatakan itu tanpa disadari itu sebenarnya sudah menyakitkan sekali karena kata-kata yang nyelekit aja. Kata-kata something, nggak banyak, kata-kata satu. Ada berapa orang yang kita konseling dalam keluarga suami istri bagaimana sakit hati karena kata-kata suami yang 20 tahun. Kata-kata yang sebenarnya itu benar-benar menyakit, tapi yang biasanya yang mengatakan lupa. Orang katakan biasanya kalau kita utang sama orang kita bisa lupa, tapi yang mereka diutangi mereka ya nggak bisa, dia nggak, yang utang bisa habis lupa. Demikian juga kata-kata kita seringkali seenaknya. Orang yang disakiti secara korban ini lebih bisa lagi dengar. Jadi orang yang belajar submission itu adalah kata-katanya mulai mikir, nggak sembrono aja. Nggak gampang kepancing dia ngomong sesuatu kemudian kita ngomong something lagi kata. Sebab kita nggak tahu di Kanada kita nggak bisa pukul. Dan kadang-kadang kita nggak tahu kita nggak bisa pukul dan apa yang terjadi adalah mulai menggunakan kata-kata yang very hurting. Saya pernah satu kali ada suami yang dia nggak tahan karena istrinya begitu marah, kalau sudah marah keluar semua kata-katanya keras. Kemudian saya pernah satu kali saya dapat phone ring. Begitu dapat phone ring, kemudian saya dengar ini lagi ribut, saya pikir kesalahan. Kemudian saya matiin. Kemudian saya tegur orang itu, tahu nggak kamu waktu itu call? Oh saya sengaja Pak Stujo, sebab kalau enggak saya nggak tahan. Pak Stujo saya know that's not the right way untuk begitu. Saudara. Tapi kata-kata kalau kita nggak hati-hati saudara, belajar submission adalah kita menggunakan kata-kata yang jangan yang menyakiti. Mungkin some people seringkali dia pengen menang argument. Saya sering katakan, what is the point? Apa untungnya? Kita bisa menang argument, tapi kita lost the relationship. Coba saya pikirkan. Apa gunanya kita menang argument, tapi kita lost relationship? Don't you think lebih baik kita bisa menang relationship? Mungkin kita lost argument. Ketiga, kita perlu hati-hati. Di dalam kita treat one another, bagaimana kita memperlakukan saudara dengan lain. Jangan kita membuat ranking group. Kita harus belajar kita sebagai satu family, church family. Kita belajar untuk bisa, some people kadang langsung bikin judgment atau wah ini orang nggak pintar, saya lebih comfortable dengan ini. Saudara, kita semua diajar saudara. Church adalah the place untuk training karakter, pembentukan karakter. That's the best place. Kita jangan saudara karena dia pintar, dia punya degree, atau dia karena dia banyak uang. Saudara. Kita jangan membuat ranking. Ini salah satu yang kita belajar semuanya. Yesus saudara pada orang yang justru keadaan yang tidak diperhatikan, dia justru lebih care lagi. Kita belajar dari Yesus, bagaimana sikap Yesus. Caring pada semua grup, semua posisi, semua orang-orang. Fourth, kita tidak cepat kesal, impatient. Seringkali untuk tes bagaimana karakter kita, treat one another itu bicara mengenai patience. Terus terang, kita semua banyak impatient. Saya terus terang,
impatient sekali di dalam hal traffic jam. Itu sudah benar-benar saya kalau sudah traffic jam, sudah begitu ada traffic jam, the first thing cari jalan tikus kita sedang. Caranya gimana supaya sampai satu kali perjalanan ke Michigan di daerah Cambridge, itu mulai jam mau masuk di Cambridge, construction. Dan saya dulu pernah tinggal di Cambridge, jadi saya tahu jalan tikusnya. Dan saya pikir, saya tahu, Hana sudah tahu. Dia Hana ngomong, just keep on di sini. Dalam hati saya, kamu ngerti jalan apa? Jadi akhirnya saya belok keluar. Saya pikir ini jalan short circuit, bagaimana supaya lebih cepat. Apa yang terjadi pada waktu saya keluar, tahu-tahu ternyata jalan itu yang saya pikir itu akan short circuit, ternyata ditutup lagi under construction. Cambridge saat ini lagi membuat jalan putaran. Mereka mengadakan studi bahwa di North America, di Europe itu banyak very common sekali jalan-jalan pakai putaran kan, sehingga nggak stop traffic light. Kalau putaran kan siapa yang jalan dulu mereka putar, jadi nggak lebih efisien. Memang memerlukan tempat tanah yang lebih lagi. Ada satu gereja di Cambridge saat ini mungkin dapat tahu-tahu ekstra 500.000 gara-gara tempatnya diambil sedikit untuk buat muter itu. Dan itu sekarang Cambridge lagi coba Regional Waterloo lagi bikin ini saat ini. Nah, gara-gara itu jalannya ditutup. Dan akhirnya ditutup, ya sudah tahu saya selalu do anything, bikin jalan. Akhirnya muter-muter sudah. Dan kebetulan saya ngeliwatin sebelahnya highway. Dan saya punya doa harap Hana nggak lihat kanan highway-nya, karena ternyata highway-nya lancar. Nah, yang saya belajar, pertama saya impatient, dan kedua saya pikir saya lebih ngerti dari dia. Ternyata kalau saya nurut aja, saya bisa save waktu banyak. Impatient itu benar-benar kita harus belajar, jangan impatient. Kepada orang yang tidak setuju, kepada orang yang berbeda itu seringkali kita impatient. Kita harus sadar, kita katakan besi menajamkan besi. Di dalam relationship, di dalam fellowship, di dalam gereja, dalam keluarga ini, kita semua akan dibentuk satu dengan lain. The key untuk kita bisa lurus dalam pelajaran, untuk kita bisa submitting one another, itu adalah kita nggak ngerasa shock, kita ngerasa lebih ngerti dari kami. Dan kita perlu sabar. Nah ini bicara bukan untuk saudara, even untuk saya saat ini. Perlu sabar, perlu makan waktu. Sudah tahu saya kasih kesaksian mengenai tetangga saya. 2013 masuk, sekarang 2016, hampir 3 tahun sudah. Saya dibentuk bagaimana sudah tahu bahwa tetangga saya suka lapor kepada polisi karena kita ada acara gereja, parking mobil saya punya mantu, tahu-tahu dapat tiket, ada yang lapor, maunya berapa kali kejadian. Dan tendensi saya untuk untuk just kalau dia mau gitu, ya udah. Kita jahat, dia nggak mau dibaikin, ya udah. Walaupun saya do extra mile terus. Terakhir setelah kesaksiannya, saya pernah kesaksian bahwa terakhir waktu snow kemarin, bulan Maret. Terakhir waktu snow itu, tetangga saya belum bersihin snow-nya. Dan Tuhan bicara this is the opportunity untuk kamu do good. Nah, firman yang Tuhan berikan kepada saya, jangan dikalahkan, kamu kalahkan jangan kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini firman Tuhan. Apakah saya mau menurut apa yang firman Tuhan? Sebab kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, kita mau nurut apa yang firman Tuhan yang enak aja. Berkat, kita senang. Tapi kita bagaimana dengan apa yang firman Tuhan katakan enggak enak tadi? Jangan kamu dikalahkan kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan kebaikan. Dan saya belajar submit pada Tuhan, saya lakukan. Saya bersihin snow-nya, sudah tahu. Dan impact-nya, dan saya benar-benar saya bersyukur sekali. Impact-nya tetangga pada waktu saya bersihin itu, ternyata dia tahu. Taunya apa saudara? Sebab berapa minggu kemudian, dia tahu datengin ke saya, dia katakan dia mau kasih topsoil kepada grass, rumput. Sebab kita jejeran di depan itu antara rumputnya saya, rumputnya dia itu bersamaan. Saya potongin rumputnya dia sering dan saya
fertilize juga sama. Dan dia pertama kali dikatakan, dia mau kasih topsoil. Dan saya ngomong, oke, let me know berapa ongkosnya, nanti saya ganti. No. Terus dia langsung cerita, you did so much. Lu mau ceritain ya, kamu cut the grass buat saya bertahun-tahun, kamu beresin bersihin snow itu. Aduh, thank God saya mau, at least dia tahu. Waktu saya ngerjain snow, pokoknya dia make a list. No, I did semua. Dan setelah apa yang terjadi? Benar, dia kasih topsoil. Memang benar, soil itu ternyata perlu, kalau saudara kuning-kuning terus kasih topsoil itu jadi seger lagi. Benar, hijau. Bukan aja itu, anaknya tuh sekarang lagi hobinya tuh cutting grass. Tiap berapa hari itu di-cut grassnya. Jadi saya ngomongnya guyonan mereka, saya mau pertandingan kalah terus saya mau. Sebab saya mau potong rumput, dia saya potong rumput anaknya. Dan mereka, let go, biar aja si Peter lakukan, dia ngomong. Saya bersyukur, dan sekarang baik sekali. Saya pergi dia, just 3 tahun sudah, diproses itu. Bayangkan kalau saya waktu itu nggak nurutin apa yang firman Tuhan katakan, berbuat baik, saya bisa bayangkan sampai sekarang saya mungkin diem-dieman aja. Apa kesaksian saya? Kalau dia tahu hanya saya pastor, ya sama aja pasti. Tapi saya bersyukur sekali bahwa kalau kita melakukan ini, belajar Tuhan, to be patient. Sebab untuk kita belajar submission ini salah satu yang penting sekali adalah kita nggak merasa bahwa kadang-kadang kita kepengen orang yang selalu setuju sama kita. Tapi in reality banyak hal yang kita bisa belajar dengan orang lain yang beda. Makin saya menghargai perbedaan-perbedaan itu saya menghargai. Contoh aja, saya bersyukur. Sudah tahu bahwa saat ini bylaw kita, saat ini kita lagi work out on the bylaw karena banyak dari kita tidak menyetujui bylaw yang dipropose. Jadi kita kirim kepada meminta advice dari David Amy, lawyer yang spesial untuk soal bylaw. Dulu kita pakai waktu kita incorporate, dia pakai David Amy. Dan waktu itu kita sama si Chandra, saya email lawyernya si David Amy yang di Kitchener. Itu kira-kira sudah mungkin berapa ya, 2 bulan. Itu enggak dapat jawaban terus. Nah, saya ngomong sama Chandra, aduh gimana ya, saya sudah enggak sabar. Salah mati saya, kalau kamu memang enggak peduli bisnis, ya udah, terus banyak lawyer yang kita bisa cari gitu. Jadi saya ngomong sama si Chandra, kalau dia enggak balas-balas, sudahlah kita kasih jawaban aja, ngomong oke, sekarang sorry kita mau ganti lawyer gitu. Supaya Tapi Chandra sudah dia ngomong, oke Pak Sujo, saya coba kasih email lagi ke dia. Dia gunakan kata-kata yang halus dan dia lakukan. Sudah apa yang terjadi kemarin, hari Sabtu kemarin, David Amy email saya kepada Chandra ngomong, sorry untuk balas yang lama sekali, saya sekarang di Amerika, tapi minggu depan saya akan balas. Saya bersyukur sudah, itu sudah. Chandra punya kesabaran, yang saya sudah hampir nggak sabar, sudah kalau bisa ganti lawyer lain. Sudah. Tapi sudah, dia sudah gara-gara apa? Just impatient aja, gara-gara impatient. Sebenarnya ternyata just sabar aja ada berkatnya. Sudah. Jadi sudah, kita perlu sekali untuk submission itu kita jangan cepat kesal. The next one, yang kelima, kita belajar adalah, kalau kita tidak assume yang jelek pada orang lain, jangan sudah kita bikin judgment, jangan terlalu kita assume. Kita nggak tahu. Kita perlu sekali belajar bahwa kesalahan kita seringkali kita mereka-reka sesuatu, assume sesuatu yang belum tentu. Malah yang paling bahaya kalau tak mikirnya assume-nya yang jelek. Saya akun seringkali saya bertobat sama Tuhan. Kunci mobil hilang. Saya ngomong ini pasti nih anak-anak cucu saya mainin kunci di mana. Jadi mulai carain. Zach, where is my key? Car key, I don't know. Dalam hati ini diajak main-main. Sebab kadang-kadang berapa kali ya itu adalah taruh di garbage itu. Jadi saya ngomong ini kunci di mana? Ternyata saya sudah mulai assume itu si Seki, si Joel gitu. Ternyata bukan sudah di jaket saya satunya sudah. Kita pikiran yang assume. Jadi kalau kita bicara submission itu kita benar-benar harus jangan
mikir yang negatif dulu. Kalau kita how we treat one another, kita jangan mikirnya yang negatif. Kita punya tendensi mikirnya negatif, nyalakan orang. Oh itu kita ke restoran nggak dilayani, oh gara-gara kita Chinese, oh itu. Orang macam-macam udah bisa ya. Oh, kita mulai assume kadang-kadang menggunakan kata-kata yang sudah nggak masuk akal semua gitu. Jadi semuanya sudah kita jangan assume yang jelek. Nah kalau kita mau belajar we treat another itu kita hargai orang itu lebih. Bisa nggak sudah? Pada waktu kita ngomong dengan seseorang, ini saya sendiri belajar. Orang itu ngomong dan kita langsung assume, oh saya tahu. Ya mungkin dari 10 kita tahu 8, tapi 2 hal itu kita nggak tahu. Langsung kita sudah nutup, lah kamu ngomong itu. Nah itu kan sebenarnya kesombongan kan, kita pikir saya lebih tahu dari kamu. Ternyata 2 hal itu yang penting kita perlu belajar. Bisa nggak dari 10 hal yang kita tahu, mungkin majority 80%, tapi 20% kita nggak tahu, tapi kita bisa merendahkan diri kita ngomong, I can learn dari anak itu. I can learn dari orang yang kelihatannya pikirnya orang biasa aja. Ternyata ada hal yang indah. Bisa nggak, saudara? Bisa nggak kita menghargai istri kita yang mungkin nggak tahu soal investment, tapi dia bisa punya advice yang ternyata menolong kita. Yang kita pikir kita mau keluar dari kerjaan, atau istri ngomong, Pak tahan aja. Tapi suaminya pertama malah terus, saya nggak diperlakukan fair. Tapi istri ngomong, Pak tahan aja. Akhirnya dia ngikutin istrinya, 3 bulan kemudian dapat promotion. Suami ngomong, aduh untung saya ngikut dengar suami istri. Bisa nggak kita menghargai sesama kita lebih daripada kita? Dan kunci untuk kita bisa belajar submission. Number 1, kita mau submit to other only on the degree that we have first learned to submit to Christ. Jadi kalau kita mau submitting one another, kuncinya adalah kita learning to submit kepada Tuhan dulu. Yang tadi saya katakan, apa yang Tuhan katakan, walaupun nggak enak kata-katanya, kita willing to take a stand. Saya amazing. Kalau kita mengambil lakukan ini, kita bisa melihat, kita akan bersyukur. Tapi seberapa degree kita mau nurut apa yang firman Tuhan katakan, kita akan belajar seberapa besar juga kita belajar submit one another. Makin kita menolak ini, sulit untuk kita submit one another. Itu pertama. Kedua, submission encourage submission. Kalau kita tadi saya katakan, begitu saya mau submit kepada Tuhan, mau beresin snow tetangga walaupun dia memperlakukan hal yang tidak enak. Begitu saya mulai melakukan, kemudian lihat hasilnya, walaupun take 3 years. Tapi kita encourage saya untuk melakukan lagi. Apa yang Tuhan katakan, I will do it. Walaupun mungkin gak enak. Walaupun ada harga harus dibayar. Dan ini sudah proses ini. Saya bayangin kalau sebagai gereja ini, satu keluarga, we treat one another dengan bagus. Kita as a family, start one another. Kita mulai hargai satu dengan lain. Saya percaya saudara, kalau kita bisa submitting one another, di dalam keluarga kita akan lihat ada harmoni. Di dalam gereja akan ada harmoni pelayanan semua. And in the fact akan berikan dampak ke lain-lain yang lebih lagi. Amin saudara. Mari saudara kita sama-sama doa sama-sama ini. Bapak kami mau belajar bahwa untuk submission, Engkau berikan a new paradigm. Yesus terima kasih Engkau memberikan contoh yang paling bagus. Engkau sendiri telah lakukan di Yesus dan saat ini kami mau belajar sebagai anak-Mu untuk submit dengan voluntary dan kami mau akan menjadi lifestyle dalam hidup kami. Dengan tiap kali keadaan di kerjaan, di rumah tangga, untuk kami bisa menghargai spouse kami lebih daripada kami pikir kami lebih ngerti. Ajar Tuhan untuk kami, untuk rendahkan hati kami. Ajar untuk menghargai orang lain lebih daripada kami. Ajar untuk kami bisa sebagai tim, satu tim. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin.